Shalom, salam sejahtera rekan-rekan semua. Terima kasih saya diberi kesempatan berbagi. Agak mengejutkan ya. Ini hari kemerdekaan juga buat GKI, ulang tahun GKI juga minggu ini. Lalu juga ulang tahun Pramuka dan saya memilih di berbagai undangan untuk ikut Pramuka dengan Kacu dan salam Pramuka kembali kemarin dengan teman-teman 400 orang dari seluruh Indonesia. Sangat mengharukan begitu. Izinkan saya berbagi tentang apa yang saya coba renungkan, dan ini sekali lagi banyak hal yang masih berupa satu pemikiran bersama teman-teman, dan ini memang sudah jadi buku, dan kalau Tuhan izinkan bisa terbit mungkin di Turki dalam waktu bulan ini ya, dalam waktu pendek begini. Saya memberikan renungannya satu judul, Merdeka dari dan untuk ya. Dan subjudulnya Era Baru, Merdeka dari Spiritual Insight, Mindset, dan Skill Set yang usang. Nah, saya mengajak Anda pertama-tama ngobrol saja, kita santai aja. Kalau kita ingat cerita di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 6, dikatakan perjalanan Paulus, mereka melintasi tanah Frigia dari tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka tiba di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, jarang sekali di dalam Alkitab ada cerita atau kata mengatakan Roh Kudus menghalangi, Roh Kudus mencegah, dan sebagainya. Tapi ini adalah perjalanan kedua Paulus menuju ke tempat-tempat untuk mengunjungi jemaat-jemaat atau pra-jemaat yang kumpulan yang dia hasilkan dibangun dalam perjalanan pertama. Masuk akal, rencananya baik, solid semuanya, tetapi sepanjang perjalanan beberapa kali dihalangi. Menarik sekali. Kita tahu Paulus adalah seorang dimerdekakan dari tradisi Taurat dan pola pikir yang begitu ketat dengan kebanggaannya sendiri. Tetapi akhirnya karena mengalami halangan-halangan itu tibalah di Troas, dan dikatakan di sana malam hari dia dapat penglihatan. Tetapi sangat menarik, walaupun Paulus di sana sebagai pimpinan diiringi oleh juniornya 2 orang ya, tetapi di situ kemudian ada kata, ketika dapat penglihatan bukan dia yang menafsirkan, tapi kami menafsirkan. Ada yang mengatakan ini Lukas punya kata-kata bahwa ini sekarang mereka bersama, Lukas ada di sana. Ada yang mengatakan juga ini sebenarnya inilah satu hal di mana tadinya kepemimpinan itu berdasar pada satu orang, sekarang kepemimpinan itu bersama-sama. Roh Tuhan memungkinkan semua bersama menafsirkan apa yang dikehendaki. Lalu Roh Kudus mendorong mereka menjelajahi Eropa, bukan hanya Asia Minor atau Turki sekarang, bukan hanya sekitar Anatolia dan sebagainya, tapi pergi ke tempat yang lebih jauh. Kami menafsirkan. Mereka pergi dan mereka setuju dengan apa yang mereka lihat. Ini kan mereka merdeka dari paradigma semula, merdeka dari perencanaan semula, merdeka dari keinginan semula dan apa yang dianggap penting dari semula. Jadi sangat menarik hal ini. Tapi kita lihat ini pasti kalau saya jadi Paulus, saya berkata, saya tidak menyiapkan diri ke sana, saya tidak mau ke sana, kenapa harus pergi begini jauh? Ternyata Roh Kudus bisa menghalangi, mencegah, karena Roh Kudus memimpin, menggeser orang ke arah satu perjalanan baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Tetapi kalau tidak terjadi itu, sebenarnya kemungkinan besar iman Kristen hanya berhenti di sekitar Turki, mungkin Azerbaijan, mungkin Herzegovina, tapi tidak sampai ke Eropa dan dari Eropa ke tempat lain. Nah, ini saya pikirkan, karena saya mikirkan mungkinkah kita sebagai bangsa kita sudah mencapai banyak, tapi juga masih banyak masalah, masih banyak kelemahan. Tapi mungkinkah ini saat kita merenungkan sebagai bangsa kita dipimpin maju menjelajah periode yang baru oleh Tuhan. Nah, untuk itu saya mengajak kita melihat kondisi zaman sekarang. Tentunya sekali lagi ini hal yang perlu dibicarakan bersama, benarkah pengamatan ini? Ada seorang mengatakan dan menuliskan sesuatu berjudul
Selamat datang, selamat hidup di Republik Gawai. Artikel yang sangat menarik dari seorang yang cendekiawan seperti itu. Memang kalau dilihat sekarang, kalau kita terpisah 150 km dari kekasih, kita masih bisa tenang. Terpisah 3 meter dari Gawai, terasa sudah gundah. Terpisah setahun dari pasangan, kita bertahan. Terpisah 1 hari dari Gawai, dunia terasa ambruk. Begitu hidupnya kita sekarang ini. Ciri-ciri zaman sekarang, kita hidup dalam dunia interkoneksi. Setiap hari WA masuk, setiap hari ada Instagram masuk, belum lagi dari Telegram dan sebagainya. Belum lagi tawaran-tawaran dari aplikasi kita ini dan itu. Lalu ciri-ciri lain selain kita interkoneksi begitu ketatnya, zaman sekarang akses informasi gampang didapat. Cari ini, cari itu. Saya masih ingat ketika jadi mahasiswa untuk bikin artikel lama benar cari materinya. Sekarang mencari materi mungkin dalam 2 minggu lengkap, tinggal baca dan 3 bulan bisa jadi satu yang bisa dipertanggungjawabkan. Mencari berbagai akses informasi lebih mudah sekarang. Bahkan lebih menarik katanya, ruang dan waktu di zaman sekarang ini gampang sekali diterobos oleh orang-orang. Ya, diterobos terus-menerus dan orang kadang-kadang merasa kebingungan kenapa bisa diterobos sampai begitu jauh ya, anytime, any place gitu ya katanya. Ini sebuah yang sedang terjadi pada sekarang ini. Nah, dampaknya dengan kita hidup di tengah berbagai gawai, berbagai koneksi-koneksi gitu, muncullah apa yang disebut budaya konvergen. Budaya konvergensi, ya, yaitu budaya yang beragam, bermacam-macam hal ada beragam, bertabrakan, tapi terus terjalin. Misalnya, nanti kita bicarakan konvergensi peran produsen, distributor, konsumen, dan sebagainya. Zaman sekarang, seorang menjadi produsen sesuatu. Yang memproduksi dia, yang mendistribusi orang lain, konsumennya bisa membeli lalu mengolah menjadi produsen sendiri dan sebagainya. Lalu muncullah sekarang istilahnya influencer, viewer, ambasador, dan sebagainya. Bahkan sekali lagi waktu dan ruang diterobos, pilihan-pilihan baru sangat banyak. Kesempatan-kesempatan bertubi-tubi ditampilkan dan juga berbagai risiko. Kehadiran pandemi ini lebih mempertajam hal yang sudah kita perkirakan beberapa tahun ini. Sebagai contoh yang dimaksud konvergensi apa? Sebelum era digital, ada gejala donat bebek. Artinya apa? Yang bikin donat bebek orang di Hollywood. Menggambarkan donat bebek ya dia, yang mendistribusi dia, yang membuat komik dia. Kemudian film yang punya hak ciptanya juga, mereka ngirim juga. Terjadi pemisahan antara produsen dan konsumen, serta distributor buku film dengan pembacanya. Dan pusatnya itu di produsen dan konsumen. Dan kita tepuk tangan dan bangga melihat produsen-produsen hebat dan konsumen yang bertubi-tubi membeli produksi mereka, hasil produksi mereka. Tetapi muncullah sekarang di dalam zaman digital ini, yang juga melanda Indonesia, kita dapat pelajari satu dari kasusnya Harry Potter. Harry Potter itu dibuat oleh seorang bernama J.K. Rowling. Dia waktu itu hidup keluarganya udah susah, bikin buku, dengan suaminya terpisah, anak juga nggak tahu bagaimana. Tapi bukunya kemana-mana dia jual, nggak ada yang laku. Tapi akhirnya diterbitkan dan waktu pendek dia punya uang miliar begitu ya. Tapi kemudian Hollywood, Warner Bros. Lalu membeli buku itu dijadikan hak kita, dibikin film Harry Potter. Lalu muncullah ada penerbit, ada pembuat film, tetapi banyak juga komunitas penggemar. Dan komunitas penggemar melalui internet dan lain membuat cerita sendiri. Mungkin tidak tentang Harry Potter, tentang binatangnya Harry Potter dan lain-lain. Semakin ramelah muncul. Jadi zaman sekarang user bisa memproduksi, memodifikasi, dan mendistribusi. Semua itu bisa bertabrakan, tapi kemudian terjalin. Dan yang ini menarik, dampaknya bukan hanya untuk dunia komunitas begitu saja, ya. Jadi muncullah jejaring, muncullah siaran-siaran, muncullah tautan antar media. Media saling terjalin, perilaku lembaga penyiar, penerbit, penulis terjalin dan berkelahi juga. Juga muncul pusat kreativitas. Pusat kreativitas jadi bergeser. Muncul berbagai komunitas fan, informasi dan ekspresi melimpah, kemerdekaan yang luas muncul dan juga tapi berisiko. Secara pendek bisa dikatakan, kata kuncinya zaman sekarang, kita hidup dalam dunia yang dikelilingi oleh teknologi. Teknologi digital tepat. Istilah yang pernah orang sebutkan
Dulu oleh seorang Kanada, kalau saya nggak keliru, di tahun 1975 ya, disebutnya technosphere, bukan lagi biosfer, bukan lingkungan alam. Kalau dulu bangun kita lihat pohon, lihat burung tekukur, sekarang kita bangun lihat HP kita, lihat laptop kita, dan seterusnya. Ya. Dan dunia ini punya 10 ciri-ciri di mana-mana. Banyak aktivitas non-ragawi. Dan ini sudah mulai terasa di dalam masa ini, terutama gereja berkebaktian tanpa hadir orang. Ya, ini menarik sekali ya. Kebaktian non-ragawi. Komunitas non-ragawi muncul. Hari ini saya terlibat bersama Anda. Yang lain ada juga terlibat dalam komunitas pramuka, juga ada komunitas pendaki gunung, dan sebagainya. Virtual. Bahkan ada virtual reality ya. Dengan kacamata yang murah itu 300.000 sampai 2 juta, kita bisa berada di dunia bikinan manusia lain. Informasi melimpah, bahkan terlalu melimpah, sampai tidak tahu mana yang benar dan salah. Dan orang yang butuh dan diberi kesempatan berpartisipasi atau terlibat. Pilihan jadi beragam, mau beli makanan, mau beli baju, mau beli kendaraan, mau cari pacar, semua, sekolah juga. Akses informasi terbuka banyak sekali. Dan semua banyak sekali situasi makin non-formal, dan orang mencari pengalaman yang berkesan, dan sekali lagi, dan seterusnya, dan bahkan yang terakhir virtuality church, ya, gereja yang ini, beberapa minggu lalu Profesor Brock bicara soal itu ya, dari Amerika. Tapi yang saya renungkan, yang ngajak Anda bersama memikirkan, terjadi satu perubahan bukan teknologinya saja. Ini menghasilkan perubahan pola perilaku dan kebiasaan, bahkan pola pikir dan pola kehidupan. Sekarang kalau dilihat yang dianggap bernilai oleh orang apa? Lihatlah gereja. Gereja apa sih yang orang cari? Gereja apa sih yang orang suka? Dari penelitian kita, orang mencari ruang untuk berekspresi. Orang mencari ruang di mana dia bisa bukan hanya berekspresi, tapi bisa melakukan eksplorasi mandiri. Orang tidak suka hanya dengar dan diam. Orang ingin diajak dialog. Orang juga suka berkolaborasi satu sama lain. Bahkan orang suka berefleksi. 4 hal ini menjadi kebutuhan manusia modern kelihatan. Makin muda generasi makin terasa. Ekspresi, eksplorasi mandiri, kolaborasi, dan refleksi. Mungkin orang tua tidak terlalu berekspresi. Juga tidak terlalu bereksplorasi mandiri. Dia percaya apa yang sudah diberikan. Kolaborasi milih, tapi sekarang orang begitu terbukanya tentang hal ini. Nanti kita lihat lembaga agama, gereja, sekolah yang tidak memberi ruang cukup untuk ini, lambat laun berapapun uang yang dimasukkan akan ditinggal orang. Lalu dampaknya apa bagi agama, bagi orang beriman? Pertama yang paling menarik adalah ada satu gejala, kalau bahasa Inggris sebutnya multi-community engagement. Saya mengamati anak-anak kami sendiri, anggota GKI, tapi seringkali mendengarkan firman Tuhan melalui IES, International English Service-nya dari Gereja Salmasi. Tetapi untuk PA, dia ngikut satu kalangan di Singapura barangkali. Juga bukan cuma anak. Saya kadang-kadang mengintip istri saya, dari kemarin kok dengarkan Hillsong terus gitu ya. Ya, inilah terjadi. Jadi orang bisa terlibat atau tergabung dengan berbagai komunitas yang mungkin satu iman, tapi berbeda-beda cara. Ini satu. Yang kedua yang terlihat, terjadi desentralisasi otoritas. Kita tahu ketika manusia belum punya alat tulis, tidak biasa dengan dunia cetak, antara manusia dan Tuhan, gereja otoritas jembatannya, pintu tolnya dengan para pastor, pendeta, bishop, dan sebagainya. Tetapi dengan adanya mesin cetak setelah Martin Luther, dengan reformasinya, setiap orang bisa langsung ketemu kebenaran dan mencari Tuhan melalui firman Tuhannya. Martin Luther sendiri kan pernah merasa agak galau dengan soal ini. Ini dampaknya apa? Dia pernah mempersoalkan dampaknya apa kalau orang menafsirkan sendiri dan sebagainya. Nah ini tapi ternyata. Nah setelah adanya kita tahu budaya broadcast, di tahun 30-an sampai perang dunia segala macam, dunia broadcast terutama di Amerika dipakai oleh para penginjil TV preacher. Kita kenal bermacam-macam nama sampai tahun 80.
Sehingga orang bisa merasakan Allah yang dekat dengan mereka, yang mengerti masalah mereka, hadir melalui mulut para ya, pengkhotbah melalui televisi dan radio itu. Dan mereka merasa inilah komunitas saya, bukan hanya gereja. Pertama kalilah otoritas gereja ditantang. Tetapi kemudian di tahun 80-an sayang terjadi di akhir, terjadi skandal-skandal begitu ya. Dan mereka ditinggalkan, keuangannya ditinggalkan dan sebagainya, berantakan. Tapi sekarang dengan adanya digital ini lebih menarik lagi. Ya, orang bisa mencari bahan tentang Alkitab, mencari renungan, jadi tidak hanya berpusat di gerejanya, tapi tersedia di mana-mana. Nah, lalu kemudian terjadi rekonstruksi simbol kita, simbolisme gitu ya. Ya di Kekristenan sendiri pun, misalnya dalam baptisan, apakah percip ataukah di selam. Kalau lihat di Melbourne ada gereja, Anda mau percik atau diselam, boleh. Gereja Indonesia menawarkan. Yang penting bukan simbolnya, esensinya. Mereka bisa mempunyai kecairan untuk begitu. Sekarang dengan digital, terpaksa ini gitu ya. Terpaksa ini. Soal perjamuan kudus, soal, jangan punya soal kerjaan kudus, tapi juga soal baptisan, soal pengakuan iman dan sebagainya. Ini mau tidak mau akan mengalami banyak hal mesti direkonstruksi barangkali. Kalau dalam dunia yang makin virtual, makin non-ragawi ini. Tapi yang paling menarik dari penelitian, dulu orang menggambarkan Allah sebagai entitas yang non-anthropomorphic ya. Jadi orang membayangkan Allah hanya dari dia yang bersuara. Seperti suara singa dirasakan. Kemudian setelah dengan budaya cetak lebih banyak pada visual, orang membayangkan dia. Tapi kemudian orang membayangkan dia sebagai apa? Bapak, anak, ibu, kekasih, dan lain-lain. Tetapi dengan dunia yang makin abstrak sekarang dengan digital, mungkinkah ini pun akan berubah dampaknya? Allah bisa ditemukan di mana saja, kapan saja. Maka orang lebih menghayati Allah bukan hanya sebagai Bapa, sebagai Allah Putra, tapi Allah yang bisa diakses kapan saja, di mana saja, yang berada dalam diri saya. Makin populerlah kedekatan orang dengan Allah Roh Kudus. Tidak heranlah kenapa kalangan karismatik, neo-karismatik, dan pentakostal, serta apostolik di seluruh dunia terus berkembang lebih cepat dari kalangan manapun juga karena itu. Tapi mereka tidak hanya bicara Roh Kudus sebagai roh yang hanya menyembuhkan, beri karunia, dan lain, tapi lebih dari itu. Ini yang kita beberapa perkiraan yang dilihat setelah melihat sana sini bicara dan melihat berbagai gejala. Nah, bagaimana Indonesia sebagai bangsa yang kita rayakan kemerdekaan ini? Pertama, jelas yang paling kelihatan kalau dari sudut harus teknosfer ini yang masuk Indonesia, dunia teknologi digital, ada istilah digital divide atau disparitas antara yang punya akses dan tidak. Tadi saya mengajar sebelum seperempat jam masuk ini mahasiswa-mahasiswi kami di STT Cipanas, tempat saya menjadi rumah kaya gitu ya dalam meneliti dan mengajar. Satu murid datang dari Kabanjahe, satu dari kalau nggak salah dari tadi kata Siantar, satu dari Toraja Mamasa, satu dari dekat Leang-Leang di sana, yang satu mungkin di Jawa Tengah, dan sangat menarik. Tapi signalnya beda-beda nih, peralatan juga beda-beda gitu. Nah kalau dilihat walaupun ada di mana-mana, tapi terasa sekali dalam dunia digital ada orang-orang di Pulau Jawa tuh, ada orang bisa punya handphone 2 atau 3, tapi ada tempat lain di mana penggunaan handphone mungkin satu hari cuma setengah jam. Tapi ada di Jawa, terutama kota menengah, penelitian 2 tahun lalu, ibu-ibu yang usia 30-35 adalah pemakai handphone terbanyak satu hari, ya, sampai 4-5 jam. Nah, tapi di tengah kondisi disparitas ini, toh terjadi. Sebenarnya, tradisi konvergensi sudah ada lama di dalam budaya Indonesia. Ketika budaya asli, agama asli ada di sini, ya, yang mungkin animisme atau panteisme, atau monisme, terserah Anda sebutnya apa, ketika agama Buddha Hindu masuk, mereka tidak bentur, tapi mengabsorb. Bahkan mereka juga memasuki permeate ya, memasuki, mempengaruhi. Terjadilah
satu apa namanya berkelindaan dan mereka menjadi satu bentuk yang baru. Demikian yang Islam yang masuk juga dengan sufinya, dengan kejawennya. Demikian juga Kristen masuk, ada bagian-bagian tertentu yang bisa mengabsorb, tapi ada juga yang tidak begitu. Jadi sebenarnya budaya Indonesia budaya yang sangat terbuka untuk merangkul hal baru. Ini yang paling menarik catatan kita. Bukan hanya budaya ini budaya diversitasnya tinggi, pluralisme tinggi, tapi budaya ini punya kekhasan khusus yang kami juga nggak tahu kasih namanya apa gitu ya. Saya menyebutnya sebagai tradisi konvergen yang sudah lama ada gitu ya. Jadi tidak selalu melihat satu hitam atau putih, tapi selalu bisa dilihat kemungkinan yang bertabrak pun masih bisa dijalin. Tapi kemudian kita lihat aktivitas non ragawi ini di Indonesia ini kelihatannya saat ini sudah benar-benar menjadi hal yang tidak main-main, sampai kita bilang ada istilah sungguh-sungguh ada istilah budaya apa yang namanya sekarang adalah Republik Gawai begitu ya. Lihat anak muda sambil jalan sambil nunduk, bapaknya juga gitu, ibunya masuk restoran. Satu hari saya dengan istri makan berdua, ada suami istri orang gereja, kami tahu gereja tetangga dengan anak kedua. Lalu mereka berdoa, lalu istri saya, itu keluarga Kristen baik. Amin, berdoa sambil nunggu makanan, masing-masing buka HP-nya. Nah ini menarik ini. Ini rupanya udah nggak bisa enggak, memang ini menjadi gadget itu penting, tapi juga connect dengan orang tanpa istilahnya bukan face to face lagi, udah biasa gitu ya. Sehingga perkiraan kita nanti ketika semua sudah COVID hilang, mungkin orang kalau gerejanya 1.000 orang yang datang masih tinggal 800. Tapi ikut kebaktian mungkin bisa jadi 2.000. Tapi orangnya tidak di sana dan mungkin bukan warga dia. Dan timbullah komunitas-komunitas non-ragawi ya. Kelompok sel group sana, kelompok doa sana, kelompok kegiatan ini itu, seperti yang kita miliki hari ini juga. Dan nanti banyak bermain dengan kesan dan pesan dan tampilan-tampilan. Tapi orang juga sangat butuh partisipasi dan keterlibatan. Bahkan di dunia pendidikan, dengan cepat Menteri kita lihat ini, perlunya ruang untuk merdeka belajar. Sebenarnya kuncinya cuma satu. Orang belajar bukan hanya dari konten, bukan hanya dari omongan, tetapi dari suasana, dari pergaulan, dari mencoba sesuatu, dan lain-lain. Tepatnya diberi ruang untuk partisipasi. Tapi orang zaman sekarang memang butuh pengalaman yang berkesan. Yang berkesan, cepat, singkat, menarik. Dan orang butuh virtual realitas. Realita yang nyata, bahkan sudah ada di Lourdes, orang bisa datang sana ya, untuk ziarah dengan realitas virtual. Tapi sekali lagi terjadi beda-beda akses. Kata kuncinya, makin depan barangkali person gadget person itu akan menjadi hal yang tidak terhindarkan. Nah, dalam kondisi begini, apa yang terjadi bagi agama-agama di Indonesia, terutama bagi kalangan Kristen? Ruang ekspresi. Kelihatannya teman-temannya Islam lebih cepat menyadari ini dan menggunakan ruang publik untuk menyampaikan aspirasi mereka, impian mereka, pemahaman mereka lebih cepat memanfaatkan. Ini menarik sekali. Ini mungkin karena di masa dulu di dalam media komunikasi film, broadcast, atau cetak, pemusatan produsen dipegang oleh Barat. Sehingga Islam dianggap tertinggal dan dinarasikan sebagai yang tertinggal. Dinarasikan sebagai, ya seperti Taliban begitu kata. Gambarannya barangkali gitu. Orang membuat stereotip. Orang tidak menyadari bahwa teknologi lensa yang menemukan pertama kali orang Islam. Bahwa operasi sesar pertama kali dan menjahit luka itu juga orang Islam juga. Belum lagi astronomi dan seterusnya. Nah, kedua mengenai eksplorasi mandiri. Ini terlihat beberapa sekolah mencoba melakukan hal itu. Dan ini dibutuhkan orang. Juga kolaborasi bisa terjadi nih. Tapi sekali lagi prioritasnya di mana? Eksplorasi mandiri sampai berapa jauh? Ada yang siap untuk itu, ada yang tidak. Berkolaborasi hanya yang mau dengan kalangan sendiri, tapi ada yang bisa mulai bergandengan tangan dengan yang lain. Zaman pandemi ini lebih kelihatan. Ya. Tetapi justru pada saat ini refleksi mengenai makna hidup. Makna Tuhan izinkan kita jadi bangsa. Makna kita punya keluarga. Makna kematian dan makna berkarya. Ini menjadi hal yang menjadi sangat penting untuk dibahas secara mendalam.
Nah, perubahan-perubahan ini dampak bagi agama apa? Sekali lagi, multi community engagement tidak terhindarkan perkiraan kami. Itu pertama. Jadi bisa saja nanti orang, kita tidak usah kaget. Tapi ini nanti sikap kita gimana? Menganggap kalau gitu agama tercampur-campur, kacau identitas. Atau sebaliknya mengatakan, ini saatnya. Jadi identitas kita bukan berdasarkan komunitas kita, tapi karena kerajaan Allah. Kita warga kerajaan Allah, kita bisa bergandengan. Gitu. Itu satu. Kedua, mungkin terjadi desentralisasi otoritas. Semua agama gagap karena masih ada di budaya cetak. Bingung gitu ya. Bagaimana teman-teman yang Katolik dengan Ekaristi? Saya juga tidak tahu situasi terakhir seperti apa. Tapi kita semua dalam kondisi gagap, apalagi soal baptis anak ya. Apakah airnya di gereja, bapaknya di rumah, anaknya dicipratkan sendiri atau gimana? Tapi dengan kata lain adalah mungkin sekarang sentralisasi itu tidak berdasarkan tempat gitu ya. Bukan juga pada badan, tetapi di dalam ide, di dalam satu roh gitu ya. Ketiga, terjadi rekonstruksi simbolisme. Berbagai eksperimen sudah mulai dilakukan. Bermacam-macam gitu ya. Tapi yang terakhir keempat, nah ini yang saya ingin ajak Anda berpikir. Mungkinkah dalam kondisi sekarang, di mana sendiri kita bisa merasakan sentuhan Tuhan, jamahan Dia. Melalui ketika dengan gawai kita di pojok mall, kita bisa memikirkan Tuhan, merenungkan. Atau ketika kita sedang nyetir, seakan-akan bisa ngobrol dengan Tuhan. Makin lama, bukankah kita makin merasakan Allah sebagai roh? Dan kalau Allah sebagai roh, kita mau tidak mau harus belajar mengakui bahwa roh Allah juga bukan hanya ada di tempat kita, di gereja kita, mungkin juga di gereja lain. Bukan hanya di hati kita, tapi di hati saudara seiman yang lain. Maka identitas denominasi dan agama pun mungkin akan semakin pudar digantikan identitas yang lebih besar. Sekali lagi ini adalah perenungan dalam bahkan nanti bernegara demikian. Jadi demikian sekali lagi pertanyaan kita, akankah terjadi kekacauan identitas atau justru kemerdekaan dari ikatan-ikatan doktrinal historis yang sudah memecah kita, yang sebenarnya tidak lagi perlu dan usang gitu ya. Mungkinkah ini? Masa gara-gara baptisan selam sama percik aja kita seperti orang asing begitu ya. Apakah yang ini akan hilang? Apakah denominasi yang sama tapi dulu sesepuh kita terjadi pecah dan pisah? Apakah ini masih mau dipertahankan? Lalu mencari-cari doktrinal dasarnya, ataukah ini dalam dunia yang konvergen ini kita bisa mulai merekonstruksi ulang cara pandang kita tentang identitas. Juga identitas sebagai bangsa. Ya, kita sudah bicara sebagai bangsa Indonesia. Pernahkah kita berpikir kita bagian dari Asia? Ya, lebih luas. Berikutnya, desentralisasi otoritas tadi dikatakan, bukankah di zaman sekarang karena gereja atau kalangan-kalangan lain gagap juga karena masih banyak hidup di budaya cetak, di mana orang dipisahkan, saya yang mengerti tafsir, kamu tidak. Saya lebih dekat Tuhan, kamu tidak. Awam cari jalannya sendiri, zaman sekarang barangkali. Sehingga terjadi kemerdekaan dari para awam itu lebih memenuhi statusnya sebagai imam, raja, dan nabi. Tidak berpedoman. Dan gereja tidak lagi menjadi pastor sentris berpusat pada pendeta. Tapi berpusat pada Roh Kudus sendiri. Dan rekonstruksi simbolisme, ya sekali lagi macam-macam ya. Berarti nanti kita mungkin mengalami kemerdekaan dari ikatan wujud lebih daripada esensi. Kan dulu begitu kan, orang hanya pentingkan satu wujud, bukan esensi. Gereja di Rusia pernah perang 30 tahun, hanya gara-gara salam menyampaikan pertolongan ke dalam nama Tuhan itu 2 tangan, 1 jari atau 2 jari, kita perang. Itu kan masalah wujud, bukan esensi. Mungkin kita sekarang dimerdekakan dari ikatan wujud, supaya kita hidup lebih pada esensi. Dan kembali pada Allah sebagai roh, tekanan pada kerajaan Allah membuat kita punya kemerdekaan dari identitas denominasi dan agama yang sempit. Dan kelima, peningkatan paham antar agama mungkin lebih objektif. Dengan begitu banyak bahan tentang Sufi, tentang Syiah, tentang Sunni, mungkin orang Kristen bisa lebih apresiatif terhadap kalangan Muslim. Atau yang Buddha lebih apresiatif pada Hindu. Atau kita juga pada Hindu dan Buddha. Barangkali ini
kerendahan hati juga kita dibuka. Bukan untuk menjadi relativistik, tidak. Tetapi justru supaya lebih mengenal lebih dalam esensi kita apa. Jadi ini terjadi satu yang balance, kemerdekaan dari prasangka subjektif. Paling sebel kalau melihat orang beragama, tetapi kecurigaannya, kebenciannya, cara berpikir yang sempitnya itu kok kuat banget gitu ya. Tapi yang keenam, mungkin ini saatnya saat kita berefleksi dalam bahasa bersama, bukan bahasa sendiri-sendiri. Sehingga kita punya kemerdekaan dari kecurigaan-kecurigaan tanpa kehilangan esensi kita. Saya berpikir bangsa yang punya kemampuan konvergensi yang begini tinggi dalam sejarahnya, bangsa yang begini beragam, adalah bangsa diberkati Tuhan karena diberi kesempatan untuk memasuki kemungkinan-kemungkinan ini. Keluar daripada ikatan-ikatan masa lalu, luka-luka masa lalu, narasi-narasi keliru masa lalu. Dengan demikian kita berkata, maka kita akan bisa merayakan hari kemerdekaan kita dengan kerinduan bahwa benar-benar kemerdekaan yang Tuhan berikan menghuni hati kita, kelompok kita, bahkan seluruh bangsa kita dan seluruh dunia. Dengan kesatuan bahwa kita sujud, berterima kasih untuk hidup yang Tuhan berikan. Demikian apa yang saya refleksikan untuk hari ini. Kiranya ini Anda mendapatkan berkat, menjadi pemikiran lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih, dan kiranya betul-betul semuanya menjadi hal yang indah buat kita. Saya kembalikan pada Novita.